dipersembahkan oleh. Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Agus Suparmanto. Pak Agus, sebelum Lebaran Pak Jokowi sempat pertanyakan, harga nih naik nih. Kalau kita lihat perkembangan terakhir dilansir BPS kemarin, kita malah deflasi nih 0,10% nih. Apa yang membuat harga-harga pada turun nih? Ya, memang sebelum Lebaran, puasa Lebaran itu harga memang agak tinggi naik, terutama khususnya bawang putih dan bawang bombay dan juga gula. Nah, memang pada saat ini banyak permintaan meningkat menjelang Lebaran itu dari tahun ke tahun selalu demikian. Kemudian juga ada beberapa hal yang memang kita ini kan mengimpor, tujuannya adalah untuk mensubstitusi kekosongan. Jadi pada sebelum Lebaran memang saya melihat naik ini harga gula, kemudian bawang putih dan bawang bombay. Nah, pada saat itu saya lihat bawang putih dan bawang bombay ini harganya sudah terlalu tinggi. Bahkan mencapai sekitar 200.000 untuk bawang bombay, dan ini sudah banyak keluhan, artinya saya harus mengambil tindakan karena memang kita tidak punya petani bawang bombay ataupun bawang putih yang memang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, pada saat ini memang hanya kecil sekali petani-petani yang menanam bawang putih ini. Nah, pada saat itu saya mengambil keputusan, otomatis juga atas arahan Bapak Presiden, semuanya kita mengendalikan dengan memberikan relaksasi. Nah, relaksasi ini adalah membebaskan impor. Artinya memang tadinya memerlukan rekomendasi, ya sesuai undang-undang memang kita membebaskan impor ini gula bawang putih dan bawang bombay mulai 18 Maret sampai 31 Mei. Nah, alhasil tersebut baik, artinya harga menurun baik, drastis, dan ini sudah mencapai target. Kemudian juga gula ini dengan segala cara kita memasukkan dengan memang mengimpor lagi beberapa gula konsumsi ini. Masalahnya juga banyak tantangan karena sekarang nih COVID, banyak yang negara-negara ini lockdown. Jadi semua juga barang itu tidak bisa kita deliver dengan pada waktunya. Yang diharapkan memang stok itu cukup sampai Maret, ternyata sudah Februari sudah habis. Nah, di sini kita yang semulanya mestinya masuk bulan April awal sudah masuk ke pasar, ternyata mundur sampai Juli. Nah, ini ada beberapa faktor mundurnya ini karena musim giling itu mundur dari April jadi Juni. Nah, inilah yang menyebabkan kekosongan, dan kita ambil tindakan tadi yaitu merelaksasi dan juga gula. Nah, alhasil setelah Lebaran ini semuanya turun. Nah, dengan adanya ini otomatis kita menekan inflasi. Ya, pada saat itu bulan tersebut adalah 0,18%. Nah, nyatanya setelah Juni ini 0,10, minus 0,10. Nah, ini adalah suatu hal yang cukup baik bagi kita semua. Bagus, kalau dari penjelasan Bapak tadi lebih pada faktor pasokan yang kurang sehingga Bapak perlu mengimpor dari luar. Apakah memang faktanya pasokan kita beberapa bahan pokok itu yang kurang? Jadi begini, untuk gula, ya, gula ini memang musim gilingnya mundur. Jadi kita harus kan tujuan impor mensubstitusi. Nah, jadi kita impor lagi karena itu. Namun demikian juga tidak sesuai jadwal karena banyak negara-negara yang lockdown. Kemudian juga bawang putih, ini terjadi lonjakan peningkatan kebutuhan atau konsumsi. Nah, ini juga akhirnya dengan adanya lockdown yang delivernya semulanya harus Maret mundur dari ke Mei. Nah, ini akhirnya kita relaksasi supaya memotong memangkas kebijakan prosedural supaya memudahkan bagi pelaku usaha. Nah, itulah tujuannya supaya suasana pelaku usaha ini jadi sejuk. Apakah mungkin dari sisi stok memadai tapi karena ada penimbunan? Bagaimana kerjasama dengan Satgas Pangan, Pak? Ya, memang begini, pada saat harga tinggi kita melakukan operasi pasar, bekerja sama dengan Satgas Pangan. Nah, ini setiap ada harga pasar-pasar naik tinggi, kita lakukan. Nah, inilah hampir tiap minggu beberapa kali kita melakukan operasi pasar ya ke beberapa daerah, bagaimana supaya harga dan turun. Nah, inilah yang kita lakukan bekerja sama dengan Satgas Pangan, dan itu dilakukan ada beberapa memang terjadi penimbunan. Nah,
ini masalahnya juga terjadi mata rantai distribusi yang panjang. Ya, ini yang membuat harga naik. Jadi distribusi yang panjang ini kita bekerja sama dengan Satgas Pangan sehingga distribusi panjang bisa dipotong dipangkas dengan singkat gitu. Pak Agus, ini kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita kan kemarin minus 5,32% ya. Dan nanti kalau kita lihat Q3, Q4, kemungkinan resesi itu bisa aja terjadi. Nah, di saat daya beli masyarakat turun, apakah nanti Bapak bisa menjamin bahwa harga bahan pokok itu tetap stabil? Ya, saya jamin harga bahan pokok ini tetap stabil. Sampai saat ini harga gula juga cukup stabil di 13.000. Kemudian cabai rawit juga kita lihat stabil ya. Semuanya ini saya lihat cukup, dan ini saya jamin stok bahan pokok ini cukup. Dan ini sampai nanti hari besar negara berikutnya, jadi sekitar Oktober kita ini beberapa tiap bulan kita evaluasi. Ya, pemantauan pasar ini di 223 pasar ya, di 95 kabupaten kota dan juga 34 provinsi, dan ini kita pantau semua. Apabila stok kurang, nanti provinsi mana yang kurang kita cari provinsi yang suplainya cukup, lebih bahkan kita isi dengan yang kekosongan ada dari provinsi yang lebih atau supply-nya lebih. Dari hasil pantauan terhadap ratusan pasar itu, kira-kira produk apa aja yang menurut Pak Agus itu harus kita impor lagi karena stoknya terbatas? Ya, sebenarnya begini, dari saat ini memang kita batasi impor ini kan selektif. Ya, kita walaupun ada beberapa permintaan kita lihat dulu karena supaya tidak terjadi banjir di pasaran, harga-harga, dan juga itu tidak bagus walaupun murah. Karena begini, kalau usaha murah sekali juga belum tentu ada yang membeli. Kenapa? Karena dunia usahanya tidak sehat. Kita ini harga yang memang harus stabil dan daya beli orang ini masyarakat ini tinggi. Jadi ada beberapa hal yang memang saat ini kan beras cukup. Ya memang nanti pada saat Oktober memang ini kita waspadai, kita lihat nanti pada saat satu bulan sebelumnya kita lihat apakah memerlukan import atau tidak terhadap untuk beras ini. Dan ini musim kemarau panjang nanti pada saat Oktober, ya November, Desember. Nah ini memang sudah diwaspadai akibat perubahan iklim. Nah memang di Vietnam dan Thailand sudah membatasi untuk ekspor dengan barang-barang tersebut. Namun demikian tetap kita menjaga hubungan komunikasi dengan negara ASEAN, dan mereka hubungannya cukup baik dengan kita dan memberikan prioritas terhadap kita. Jadi tetap impor selain untuk mengantisipasi musim kering, juga untuk buffer perlu ada nggak? Ya, memang nanti kita akan tentukan pada bulan September nanti berapa kira-kira yang perlu kita buffer. Karena begini, memang impor ini kita perlu cadangan di luar. Belum tentu harus mengimpor, mungkin kita reserve. Jadi kalau kita reserve di luar, belum tentu harus kita mengimpor ke dalam. Nanti kalau diperlukan tapi sudah standby. Nah ini sedang kita jajaki bagaimana kerjasama dan MOU-nya terhadap negara-negara tersebut. Dan sedang kita upayakan khususnya Bulog ini nanti yang akan, kalau beras mereka yang akan menjalankan, mengeksekusikan. Nah kita menjajaki kerjasama supaya memudahkan Bulog juga untuk mengimpor pada saat waktunya nanti dibutuhkan. Jadi impor tetap perlu, tapi pertanyaannya jangan kebanyakan impor sehingga tidak mematikan produk lokal ya Pak. Tapi kita bahas di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di Special Interview.